Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Meskipun mata jasmani kami mungkin gak bisa ngelihatnya. Tapi iman kami percaya dan berkata, Tuhan hadir di tengah kami. Karena Alkitab yang bilang, di mana 2-3 orang berhimpun atas namamu, kau hadir di sana. Dan kami berdoa Tuhan bukan sekedar hadir siang ini, tapi Engkau menyatakan kehadiran-Mu bagi kami semua. Supaya ini bukan sekedar sebuah kebaktian biasa. Ini bukan sekedar sebuah pertemuan rutinitas agama yang kami kerjakan setiap hari Minggu di tempat ini. Tapi biar siang ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami Tuhan lagi dalam kehidupan kami. Kami bisa mengenal Tuhan lagi dalam kehidupan kami ini. Lewat firman Tuhan sebentar yang kami akan terima. Biar Engkau menyatakan pribadi-Mu lagi kepada kami. Karena firman-Mu itu adalah diri-Mu sendiri. Waktu Engkau menyatakan firman-Mu, Engkau sedang menyatakan pribadi-Mu kepada kami. Celikan mata hati kami, supaya kami dapat berjumpa dan memandang Tuhan. Kami bisa melihat Tuhan pada siang ini. Melihat firman-Mu, melihat kebenaran-Mu, berjumpa dengan jalan-jalan-Mu, mengenal isi hati Bapa di surga. Itu sebabnya wahyukanlah firman-Mu bagi kami semua. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yang hampir menyerah kalah, hari dapat semangat, kekuatan baru dari Tuhan. Saat firman-Mu diberitakan, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Langit dan bumi akan lenyap, firman Tuhan tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Bagi-Mu segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku dan selamat siang, shalom semua, apa kabar? Luar biasa ya, puji Tuhan. Baik, seperti janji saya dalam kebaktian pertama, kedua, nanti tadi saya ingin menuntaskan apa yang saya bahas di tempat ini. Dalam kebaktian ini, saya percaya bahwa teman-teman dewasa muda di tempat ini adalah teman-teman yang cerdas. Jadi saya tidak butuh upaya yang keras untuk bisa menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran ini. Saya percaya saudara bisa menangkapnya dengan mudah. Saya berdoa untuk itu ya. Bahwa dalam sepanjang hari ini saya berbicara di tempat ini, saya membahas atau mengekspos Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Saran saya saudara membaca semua pasal 1 ini supaya saudara bisa menemukan hal-hal yang jauh lebih jelas lagi. Nah, kita akan perhatikan bersama-sama Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20, dan tentunya di dalam kebaktian yang ketiga ini atau ibadah dewasa muda ini, saya ingin konsentrasi untuk kita menyoroti atau melihat bersama-sama di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Jadi tidak ada salahnya kita membaca dari ayat yang 15. Ini merupakan bagian daripada doa Rasul Paulus kepada Tuhan buat jemaat yang dia layani, jemaat Tuhan. Dan doanya tentu saya sudah katakan tadi bahwa berbeda sekali dengan kebanyakan doa pendeta masa kini buat jemaatnya. Kebanyakan pendeta mendoakan supaya jemaat cuma sukses, kaya, ya kan, punya pekerjaan atau apalah, dapat jodoh, enteng jodoh dan sebagainya. Tapi Paulus tidak mendoakan hal-hal itu. Bukan berarti hal-hal itu tidak perlu buat kita. Tidak ada yang salah dengan sebenarnya. Saudara boleh sukses dan Tuhan mau saudara sukses. Apakah saudara boleh kaya? Tuhan mau saudara kaya. Tidak salah dengan semua itu. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada semuanya itu sebenarnya. Nah, inilah yang didoakan oleh Paulus. Mari kita perhatikan bersama-sama ayat 15 dari Efesus pasal yang pertama. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, apa isi doa Paulus ini? Ini isinya, ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia atau Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi isi doa Paulus itu yang pertama itu. Dia berdoa kepada Tuhan supaya jemaat itu punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Saya belajar bahwa kalau ada pengenalan yang benar akan Tuhan berarti ada mengenal Tuhan dengan tidak benar. Sederhananya kan gitu kan. Logikanya gitu.
Jadi kalau ada mengenal Tuhan dengan benar, berarti ada mengenal Tuhan dengan tidak benar. Nah, Paulus berdoa supaya jemaat bertumbuh dan dituntun oleh Tuhan kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu doanya yang pertama. Yang kedua, ayat 18. Dan supaya katanya, ia menjadikan mata hatimu terang. Katakan sama-sama, mata hatimu terang. Oh, berarti kalau hatimu gelap, saudara tidak akan pernah bisa punya pengertian ini. Karena pengertian ini hanya bisa kita tangkap ketika mata hati kita terang. Makanya dia katakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Katakan sama-sama, mengerti. Mengerti apa? Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan yang kedua, ayat 19, mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi doa Paulus kepada Tuhan buat jemaatnya adalah supaya jemaat, supaya anak-anak Tuhan ini diberi pengertian, diberi understanding, diberi pemahaman oleh Tuhan. Itu sebabnya Paulus berdoa supaya Tuhan menerangi mata hati jemaat. Kalau mata hati jemaat diterangi, maka kita punya understanding. Itu yang dalam kebaktian sebelumnya saya katakan bahwa understanding ini, pengertian ini tidak bisa kita dapat di bangku kuliah. Saudara boleh kuliah tinggi-tinggi, saudara boleh kuliah sampai ke negeri seberang katanya. Tapi kalau saudara nggak punya mata hati yang terang, saudara akan sulit untuk memiliki pengertian yang ini, mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, ternyata untuk memiliki pengertian ini, saudara dan saya perlu diterangi mata hatinya. Saya berdoa supaya orang-orang muda atau dewasa muda anak Tuhan yang ada di tempat ini yang mengikuti kebaktian ini, saya berdoa supaya Tuhan menerangi mata hati saudara. Saudara punya understanding, saudara punya pengertian, saudara punya pemahaman. Nah, sebelum saya mau menukik kepada poin yang saya mau bahas di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, saya mau menjelaskan ini dulu kepada saudara untuk mendahuluinya. Bahwa saya mempelajari bahwa ternyata begini saudaraku, kekristenan yang sejati itu punya dua sisi. Katakan sama-sama dua sisi. Jadi saudara dan saya perlu bertumbuh dalam dua sisi atau dua aspek kekristenan ini. Kekristenan yang sejati tidak bisa memisahkan dua sisi ini, dua bagian ini atau dua aspek ini. Nah, kesalahan terbanyak hari ini adalah banyak orang Kristen atau kekristenan masa kini yang coba memisahkan antara dua sisi ini. Menurut saya nggak bisa, karena kapan saudara coba memisahkannya, maka kita akan terjebak atau kita akan jatuh dalam kekristenan yang tidak seimbang. Nah, dengarkan statement saya ini. Ketidakseimbangan adalah awal dari ketersesatan. Saya ulang. Ketidakseimbangan itu adalah awal daripada ketersesatan. Dalam kebaktian yang pertama tadi pagi saya bilang bahwa saya hamba Tuhan yang percaya bahwa di akhir zaman ini akan terjadi penuaian besar. Saya percaya. Saya percaya bahwa di akhir zaman ini akan terjadi banyak orang yang belum percaya Tuhan jadi percaya Tuhan. Dimenangkan. Saya percaya. Tapi saya juga hamba Tuhan yang mempercayai bahwa di akhir zaman ini bukan hanya ada penuaian besar bro. Tapi di akhir zaman ini juga ada penyesatan besar. Akan ada kemurtatan besar. Akan ada banyak orang yang murtad. Murtad itu apa sih? Yang tadinya percaya Tuhan, yang tadinya beriman kepada Tuhan, yang tadinya mengasihi Tuhan, tinggalkan semua itu. Tinggalkan Tuhan, tinggalkan imannya, tinggalkan kepercayaannya, tinggalkan keyakinannya, dan beralih kepada yang lain. Itu murtad kan? Dan saya meyakini, saya mempercayai di akhir zaman ini bukan hanya ada penuaian besar, tetapi juga ada ketersesatan yang besar. Wah, saudara kurang percaya kayak gini. Nanti saudara baca lah, itu
Nabi Daniel sudah menubuatkan itu buat kita. Jauh banget kan, jauh ribuan tahun yang lalu Daniel sudah menubuatkan itu. Saudara masih percaya Tuhan? Dan masih percaya saya juga? Selain percaya Tuhan maksudnya, masih ya. Nanti saudara buka aja ayatnya itu ada. Daniel pasal 11 ayat 32 itu udah beritahu kepada kita. Bahwa di akhir zaman ini akan terjadi. Banyak orang akan mengingkari perjanjian itu. Ada. Banyak orang akan murtad dan meninggalkan perjanjian itu. Daniel sudah menubuatkannya. Yesus Kristus menubuatkannya. Dalam Matius pasal 24, nanti saudara buka aja di Matius pasal 24. Yesus berkata, salah satu tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah banyak orang akan murtad. Penyesatan akan terjadi begitu luar biasa. Rasul Petrus menyampaikannya. Tadi pagi saya sudah khotbahkan itu. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Bahwa penyesat akan datang. Rasul Paulus juga ngomong itu. Nah hari ini siang ini Elia Makaraung sampaikan sama saudara. Masa udah 5 yang nyampein saudara juga gak yakin sih. Saya ulang, gak apa-apa saya sabar lah menghadapi saudara. Bahwa di akhir zaman ini saya percaya ada penuaian besar, tuaian besar, saya percaya itu. Tapi saya juga meyakini di akhir zaman ini bukan hanya ada tuaian besar, tapi ada penyesatan besar. Ada kemurtatan besar. Dan Anda sedang berada di situasi seperti ini. Kita sedang berada di masa-masa yang paling kritis dalam kekristenan masa kini. Dulu untuk kita tersesat itu, kita perlu datang ke persekutuan-persekutuan yang sesat, Pak. Kita mesti cari itu di mana ya kan. Kita perlu upaya keras. Nah hari ini, Anda semua ini, bro and sis ini, untuk tersesat, saudara gak perlu upaya keras. Itu ada di tangan saudara sekarang. Kemajuan teknologi, oke, punya dampak banyak kan. Bahwa ada banyak gak dampak positifnya, jelas. Tapi kan jangan salah, kemajuan teknologi juga ditunggangi oleh kerajaan kegelapan ini untuk menyesatkan banyak orang, termasuk orang-orang muda hari ini. Itu sebabnya saya ingin kasih warning buat saudara, saya ingin mendorong dan memotivasi saudara hari ini bahwa gini, bro, sis, bertumbuhlah dalam 2 sisi kekristenan ini. Jangan pisahkan satu dengan yang lainnya. Saudara perlu punya 2 sisi ini. Karena 2 sisi ini gak boleh saudara pisahkan. Kapan saudara memisahkannya, itu pasti bukan Kristen. Pasti. Saya mau pastikan, saudara coba memisahkan satu dengan yang lainnya, itu pasti bukan kekristenan yang sejati. Itu kekristenan yang tidak seimbang. Dan ketidakseimbangan adalah awal daripada ketersesatan. Ketidakseimbangan adalah pintu gerbang, pintu masuk untuk saudara masuk terjebak dalam ketersesatan di akhir zaman ini. Apa 2 sisi itu? 2 sisi itu yang saya sebut dengan yang pertama adalah pemahaman. Katakan dulu sama-sama pemahaman. Udah gak kenceng, gak kompak pula ya kan. Oke, ya kan. Saudara ini kebaktian pertama saudara kan. Saya sama Pak Steven sudah kebaktian ketiga ini. Oke, saudara bisa lebih antusias dari saya dong, betul gak? Ya kan? Oke. Sisi yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara ini sisi daripada kekristenan yang tidak boleh tidak ada dalam kekristenan saudara. Yaitu pemahaman. Katakan dulu sama-sama pemahaman. Saudara perlu bertumbuh dalam pemahaman saudara. Karena kalau saudara gak bertumbuh dalam pemahaman, dalam pengertian saudara dangkal. Saudara jadi orang Kristen tapi dangkal. Saudara jadi orang Kristen tapi bodoh. Dan dengarkan ini, orang bodoh yang gampang ditipu. Orang bodoh lah yang gampang disesatkan. Makanya kalau sudah bertumbuh dalam pemahaman, saudara gak jadi bodoh. Saudara gak jadi dangkal. Ketika saudara gak dangkal dan gak bodoh, saudara gak mudah untuk diombang-ambingkan. Iya dong. Oh kenapa banyak orang gampang tersesat hari ini? Kenapa banyak orang muda yang gampang disesatkan? Oh karena mereka dangkal. Karena mereka bodoh. Secara intelektual mungkin mereka pintar, tapi secara batin, secara spiritual mereka bodoh. Makanya benar kata Alkitab, jangan kamu bodoh. Pergunakan waktu yang ada, karena waktu-waktu ini jahat. Itu sebabnya jangan kamu bodoh. Berusahalah untuk kamu mengerti kehendak Allah. Iya dong. Tingkatkan.
Upgrade pengertianmu, upgrade pemahamanmu tentang Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan, tentang jalan-jalan Tuhan. Miliki rasa haus untuk belajar dari firman Tuhan, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Datang kepada pemimpin-pemimpin saudara, katakan om, tante, kak, abang, apalah istilahnya saudara di sini. Ajar kami, muridkan kami. Miliki rasa haus itu, saudara bertumbuh dalam pemahaman dan pengertian saudara. Tadi dalam kebaktian yang kedua saya bilang begini, bahwa the end dalam hidup kita. Saudara boleh punya pencapaian yang hebat. Saudara bisa sukses dalam pendidikan, dalam karir, dalam apapun juga. Tapi the end, kita akan berada setara, segaris dengan level pengertian dan pemahaman kita tentang Tuhan. Iya, saudara boleh kaya, banyak uang, sukses, punya jabatan, pinter. Tapi kalau saudara punya pengertian dan pemahaman tentang Tuhan dan kehendaknya, dangkal. Saudara akan melihat satu saat posisi saudara yang sudah di atas ini akan berada sama, segaris dengan level pemahaman saudara. Makanya jadi sukses kan tidak salah, jadi kaya kan tidak salah kan. Ada di posisi-posisi di puncak itu tidak salah. Tapi yang harusnya terjadi apa? Upgrade pengertian saudara, supaya kemudian pengertian saudara juga bertumbuh, meningkat. Dan waktu pertumbuhan saudara meningkat, sukses saudara menjadi sukses yang kuat, sukses yang kokoh, sukses yang sejati. Bertumbuhlah dalam pemahaman saudara. Masalah terbanyak kan orang muda hari ini gini, kita hafal, kita ngerti K-pop, apalagi drama-drama Korea. Kita nggak ngerti Alkitab. Kita nggak punya rasa haus. Buat kita gini loh, nggak masalah buat hidup kita gitu loh. Kita nggak ngerti firman Tuhan nggak masalah. Yang penting gue ngerti yang lain lah. Enggak. Saya selalu berkeyakinan bahwa gini, pengertian itu penting, understanding itu penting, pemahaman itu penting. Milikilah pengertian tentang Tuhan, tentang kehendaknya, tentang jalan-jalannya. Apa yang harusnya kau kerjakan dalam hidupmu, apa yang Tuhan mau kau kerjakan dalam kehidupan. Bertumbuh, ambil waktu. Karena menurut saya gini loh, pemahaman ini gak akan pernah bertumbuh dalam hidup saudara dengan sendirinya, gak akan. Itu perlu upaya dari kita, perlu upaya. Seberapa besar rasa haus saudara sama Tuhan, seberapa besar rasa haus saudara untuk mengerti jalan-jalan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya. Itu kan akan menunjukkan sebenarnya seberapa besar kita bisa mengupgrade pengertian dan pemahaman kita dalam kehidupan. Jangan jadi orang muda yang bodoh. Jangan jadi orang muda yang dangkal dalam kehidupan. Upgrade pengertian-pengertian. Waktu-waktu seperti ini, ambil waktu. Makanya saya marah sekali sama anak-anak muda. Begitu nyanyi-nyanyi, present worship, kamu angkat tangan sampai miring-miring badan, dahsyat. Begitu firman Tuhan, Anda tidur, keluar masuk lagi. Itu saya paling marah tuh. Kalau nyanyi worship sampai miring-miring, oh Tuhan gak tertarik. Bukan Tuhan bukan gak penting yang kayak begitu. Cuma begini, kalau cuma itu aja, tanpa disertai kualitas kehidupanmu, karena kau punya pemahaman dan pengertian yang benar dalam kehidupan, berat. Setuju gak saudara kalau saya bilang bahwa ini? Pengertian kita itu akan menentukan sikap dan cara kita mengambil keputusan, cara mengambil pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Itu ditentukan dari pemahaman dan pengertian kita. Semakin saudara dangkal dalam pengertian saudara akan Tuhan, akan firman Tuhan, akan jalan-jalan Tuhan, semakin kau jadi orang-orang muda yang sembarangan dan ngawur dalam buat pilihan dalam kehidupan saudara. Percayalah, pasti itu. Tapi semakin saudara bertumbuh, semakin mengerti, semakin memahami Tuhan dan jalan-jalannya, semakin kau bisa membuat keputusan-keputusan yang berkualitas dalam hidup saudara. Caramu memilih pasangan hidup, caramu cari pacar, gak sembarangan bro. Kalau kau punya pengertian gak sembarangan. Kelihatan orang punya pengertian dan pemahaman itu kan dari apa? Dari pilihan-pilihan dan keputusan yang dia buat. Dari cara dia bereaksi dalam kehidupan. Kelihatan bro. Kamu dangkal atau dalam Tuhan, itu kelihatan. Gak bisa dibohongi lah. Kamu cuma cari pasangan cuma karena dia kaya, ganteng. Kelihatan kamu gak punya pemahaman, gak punya pengertian ini bro. Saya ajar anak saya,
Tampang perlu, tampang. Saya bilang, pilih pasangan hidup tampang perlu. Karena tampang itu gak akan bisa berubah walaupun saudara 2 puasa kan iya kan. Saudara 2 puasa 10 hari 10 malam juga gak akan berubah tampang. Perlulah. Tapi jauh lebih perlu kualitas karakter, kehidupan, cara dia membuat keputusan. Lihat nak, saya bilang. Lihat. Makanya anak saya itu belum punya pacar Pak, umurnya 24 tahun cewek. Karena dia mencarinya seperti papanya, dia bilang. Belum ada yang ketemu Pak yang berkualitas seperti papa gitu kan, kadang ada dahsyat. Daripada nggak ada yang muji kan, mendingan saya. Saya ajar anak saya gitu. Kamu udah dewasa, kamu akan habiskan 2/3 waktumu dalam rumah tangga mungkin nak. Jangan sampai kau salah memilih, jangan sampai. Makanya gini, anak-anak muda, orang-orang muda, bertumbuhlah dalam pemahaman saudara. Saudara supaya bisa membuat pilihan-pilihan yang benar. Ada banyak orang-orang yang tertipu hari ini, investasi, apalah segala macam. Itu karena apa? Sekarang saudara nggak mengerti jalan-jalan Tuhan. Saudara nggak mengerti hikmat Tuhan. Karena saudara nggak mau upayakan itu dalam hidup saudara. Jadi saran saya yang pertama, ini sisi yang tidak boleh tidak ada dalam hidup kita, kesan kita. Saudara harus bertumbuh dalam apa? Pemahaman. Supaya saudara nggak bodoh dan dangkal. Tapi yang kedua, yang saudara juga tidak bisa pisahkan adalah perlu bertumbuh dalam pengalaman dengan Tuhan. Jadi yang pertama apa tadi? Pemahaman. Tapi yang kedua adalah pengalaman. Saudara nggak bisa cuma punya pemahaman. Saudara mesti punya pengalaman. Bertumbuhlah dalam pengalaman. Itu bagaikan 2 sisi mata uang. Saudara nggak bisa pisahkan antara pemahaman dan pengalaman. Itu seperti 2 sisi. Mata uang kan punya 2 sisi kan. Ada sisi gambar dan sisi angka kan. Itu namanya mata uang. Kalau saudara pisahkan atau saudara singkirkan salah satu. Itu pasti bukan mata uang. Itu kerokan bro. Kalau kerokan itu tidak perlu 2 sisi. Kekristenan yang sejati itu nggak bisa saudara pisahkan satu dengan yang lain. Saya cuma mau pemahaman. Saudara jadi Kristen yang teori, yang apalagi yang cuma omdo, garing, kering kita. Kita perlu juga bertumbuh dalam pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Buat saya gini, pengalaman-pengalaman kita sama Tuhan akan meneguhkan pemahaman kita. Pengalaman-pengalaman kita akan sama Tuhan akan menambahkan pemahaman kita tentang Tuhan. Oh iya, itu penting. Saudara mesti alami Tuhan. Makanya menurut saya gini loh. Waktu saudara datang ke gereja, waktu saudara ada dimanapun, alami Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan hanya sekedar perlu kita percayai. Saya ulang, Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan sekedar saudara dan saya perlu percayai. Tuhan kita adalah Tuhan yang perlu kita alami. Bahkan menurut saya, terserah saudara mau terima atau tidak terima. Tapi menurut saya gini, kekristenan saya tidak dimulai ketika saya lahir dari keluarga Kristen. Kekristenan saya tidak dimulai ketika saya masuk gereja. Kekristenan saya dimulai ketika saya mengalami Kristus dalam hidup saya. Oh iya, kalau agama Kristen bisa diturunkan bro. Papa mamamu Kristen, opa omamu Kristen, papa mamamu Kristen, engkau Kristen. Itu agama namanya. Tapi kekristenan yang sejati tidak bisa diturunkan. Saudara perlu mengalaminya secara pribadi. Kapan saudara tidak mengalami Kristus dalam hidup saudara secara pribadi? Saudara jangan-jangan bukan Kristen. Saudara cuma beragama Kristen. Kekristenan itu perlu mengalami. Dan saudara tidak bisa hadapi hidup ini, hadapi situasi ini dengan pengalaman saudara dengan Tuhan itu 20 tahun lalu. Ada di sini saudara bilang, kalau soal mengalami Tuhan saya sudah Pak 20 tahun lalu. Dengar bro, pengalamanmu dengan Tuhan 20 tahun lalu tidak bisa saudara pakai untuk menghadapi situasi hari ini. Itu sebabnya kita perlu bertumbuh dalam pengalaman kita sama Tuhan. Waktu-waktu saudara ada di gereja ini, ibadah, jangan cuma datang dan pergi sesuka hati saudara. Alami dia. Waktu worship, ambil waktu. Upayakan diri saudara datang, worship. Ini yang di depan ini bukan sembarang nyanyi dan main musik harusnya. Mereka membawa kita kan untuk kita sama-sama ketemu Tuhan. Ngalami Tuhan dalam hidup kita. Kita cuma keluar masuk gereja, kita gak ngalami Tuhan.
Makanya hidup kita begitu-begitu aja, nggak ada perubahan. Kekesan kita garing, kering, kaku, beku, dan nggak laku. Alami dia. Amin. Ya, mesti alami Tuhan dalam hidup saudara. Bahwa Tuhan kita punya kuasa, Tuhan kita punya kasih. Alami kasihnya, alami kuasanya yang dahsyat. Kesan kita bukan cuma jadi teori. Nah, dua sisi ini penting bro. Saudara nggak bisa pisahkan. Nah, kesalahan banyak kesalahan ini kita coba memisahkan. Ada kesalahan yang cuma bertumpu di pemahaman, kurang pengalaman. Mungkin kita jadi legalistik, gampang menghakimi. Kita menilai orang lain semuanya. Tapi ada juga kekristenan yang cuma bertumbuh pengalaman, nggak punya pemahaman. Gampang tersesat juga model begini nih. Nah, makanya saya bilang tadi, ini seperti dua sisi mata uang yang tidak boleh saudara pisahkan. Bertumbuhlah dalam pemahaman dan bertumbuhlah dalam pengalaman. Saudara, kenapa di Eropa kekristenan ditinggalkan hari ini? Orang-orang muda meninggalkan gereja. Orang-orang muda meninggalkan kekristenan. Yang tersisa di gereja-gereja di Eropa itu adalah oma-oma dan opa-opa semua. Kosong gereja di Eropa. Pada besar-besar, bagus-bagus, megah-megah. Mereka berubah semua jadi GBIS. Kalau saudara kan GBI. Ini GBIS. Gereja besar isi sedikit. Ya, karena orang-orang mudanya pergi semua meninggalkan kekristenan. Karena mereka pikir nggak penting lagi. Yang sisa cuma oma-oma, opa-opa yang sudah bau tanah yang bentar lagi mau game over. Dan beberapa waktu lalu saya membaca berita di berita online. Ada sebuah gereja di kota Madrid, Spanyol yang dijual. Yang menariknya kenapa itu jadi pemberitaan di negara kita? Karena yang mau beli adalah PP Muhammadiyah Indonesia. Ya saudara tahulah, kalau PP Muhammadiyah yang mau beli itu gereja di Madrid, mau dijadiin apa kita bisa tahu lah itu. Nah pertanyaannya, kenapa muncul di barat sana, di Eropa sana, gereja-gereja atau kesan ditinggalkan oleh orang mudanya. Karena ini menurut saya faktornya. Karena mereka tidak mengalami dua sisi daripada kekesanan ini. Mereka nggak bertumbuh dalam pemahaman, mereka nggak bertumbuh dalam pengalaman. Makanya mereka dangkal. Dan sementara mereka ada di dalam sebuah dunia, di dalam sebuah budaya yang tiap hari membombardir kita dengan nilai-nilai, dengan pemahaman-pemahaman. Sadar gak sih saudara bahwa setiap hari kita akan dibombardir, kita akan mendapat hantaman dan serangan dari pemahaman-pemahaman dunia ini. Banyak banget pemahaman dunia ini akan disampaikan, akan dilancarkan kepada kita. Nah, kalau saudara dangkal dan bodoh, saudara gampang terbawa arus dengan pemahaman-pemahaman dunia. Salah satu pemahaman menurut saya, salah satu pemahaman yang menyerang anak-anak muda di Eropa. Sehingga mereka pergi meninggalkan gereja adalah gini. Karena ini mereka diajar, mereka diserang dengan pemahaman ini. Pemahaman yang disebut dengan materialisme. Materialisme itu apa? Materialisme adalah sebuah keyakinan, sebuah pemahaman bahwa begini, semuanya diukur dengan materi. Materi itu apa? Sesuatu yang kelihatan. Itu sebabnya yang mereka kejar adalah semua yang kelihatan. Pemahaman itu sedang menginjeksikan keyakinan bahwa begini, yang tidak kelihatan itu tidak ada bro, ngapain lu urusin? Yang tidak kelihatan itu tidak penting bro. Ngapain diurusin? Urusin aja yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu udah pasti ada. Yang kelihatan itu udah pasti penting. Akibatnya mereka lebih mengutamakan dan lebih mengejar apa yang kelihatan. Dan mereka tanpa mereka sadari, mereka telah dibawa, mereka telah terjebak dalam sebuah keyakinan bahwa gini, yang tidak kelihatan itu tidak ada. Yang tidak kelihatan itu tidak penting. Sekarang pertanyaannya buat saya, buat saudara. Benarkah yang tidak kelihatan itu tidak ada? Ini saya nanya saudara ya. Oke, gak apa-apa, saya ulangi lagi. Benarkah apa yang tidak kelihatan itu tidak ada?
Ini ketiga kali saya nanya. Saya lihat ada orang-orang yang belum mengerti bahasa Indonesia, mungkin baru pulang dari Amerika jadi nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya ulang nggak apa-apa lah. Saya tahu ada banyak yang sekolah di luar negeri mungkin udah lupa bahasa Indonesia. Saya ulang nggak apa-apa. Benarkah menurut saudara, benarkah apa yang tidak kelihatan itu tidak ada? Oh, tidak apa maksudnya? Oke, itu ya maksudnya kan benar atau tidak benar aja kan gitu. Jawabannya kan sederhana, nggak usah apa ya, nggak usah keras begitu. Benar atau tidak benar aja gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya, benarkah apa yang tidak kelihatan itu tidak penting? Ya benar, oke. Untuk menolong saudara, membantu saudara dari saudara punya pikiran? Iya enggak? Kelihatan? Enggak kelihatan pikiran saudara. Ada enggak? Oh ada. Ada ya. Saya pikir yang enggak kelihatan itu enggak ada. Kan saya enggak bisa lihat pikiran saudara. Tapi ada ya? Oh. Kan enggak enak kalau saudara enggak ada pikiran karena enggak kelihatan. Kan enggak enak kan. Ada ya? Ada pikiran kan? Kelihatan? Enggak. Penting enggak pikiran saudara? Oh penting. Penting ya? Kelihatan? Oh enggak kelihatan, tapi penting. Ada yang di sini nih ada nggak? Yang tadi hadir di sini nggak mikir tadi. Tiba-tiba gue ada di sini aja gue bingung kenapa? Ada nggak sih? Kan nggak ada. Saudara ada di sini itu hasil pemikiran saudara, nggak kelihatan tapi ada, penting. Loh, saya cuma mau saudara. Saya cuma mau beritahu sama saudara gini, tidak semua yang datang dari barat itu benar. Ulang, tidak semua yang datang dari barat itu benar. Oh saya buktikan kok bahwa pemahaman mereka salah. Makanya kenapa mereka tidak percaya Tuhan. Mereka menolak untuk mempercayai Tuhan. Kenapa? Tuhan gak ada. Kalau Tuhan gak ada tuh, Tuhan gak kelihatan. Tuhan gak kelihatan, gak ada dia. Gak kelihatan Tuhan itu. Ngapain lu urusin? Makanya kemudian anak-anak muda di Eropa, orang-orang muda Kristen di Eropa kemudian meninggalkan gereja, meninggalkan imannya karena mereka pikir Tuhan gak kelihatan. Kalau gak kelihatan ngapain lu urusin? Urusin yang kelihatan aja. Lu bisa punya mobil, lu bisa punya rumah, lu bisa punya uang yang banyak, lu bisa punya apapun. Itu yang lu urusin, yang lu kejar. Sesat benar kan? Itu sebabnya gini, mereka sampai kepada sebuah titik aja. Mereka merasa gak perlu Tuhan lagi. Karena Tuhan gak penting. Karena gak kelihatan. Saya udah mau selesai. Dalam pemahaman aja kita udah hancur. Apalagi soal pengalaman. Oh udah jelas. Mereka gak punya pengalaman sama Tuhan. Kalau mereka punya pengalaman sama Tuhan. Mereka ngalami Tuhan dalam hidup mereka, saya percaya. Mereka gak akan dengan mudah meninggalkan Tuhan dan kekristenan mereka. Coba saudara lihat, orang-orang yang jarang ngalami Tuhan dalam hidupnya. Dangkal. Akibatnya, saudara gampang tersapu dengan semua situasi. Tuhan gak mengakar kuat dalam kehidupan saudara. Alami dia. Alami Tuhan. Amin. Nah, saya mau tutup dengan ini. Ini yang Paulus doakan sebenarnya. Di ayat 19, dia bilang begini bahwa aku berdoa supaya jemaat dikasih understanding, dikasih pengertian bahwa gini, di dalam saudara dan saya, waktu engkau menjadi percaya kepada Yesus, di dalam kita ada kuasa yang sangat dahsyat. Kalau saudara nggak ngerti ini, makanya saudara gak akan pernah ngalaminya dalam hidup saudara. Saudara ngerti bahwa di dalam saudara Tuhan telah install sebuah kuasa yang hebat. Hebatnya semana sih Pak? Hebatnya ayat 20 bilang, ini kuasa yang pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ini kuasa yang telah mengalahkan sebuah kekuatan yang paling ditakuti di muka bumi ini. Apa sih kekuatan yang paling ditakuti di muka bumi apa? Menurut saudara apa kekuatan yang paling ditakuti di muka bumi ini? Maut Pak. Maut. 2,5 tahun kita ngalami pandemi. Terbanyak orang, walaupun dia punya uang yang banyak sekalipun, takutnya sama apa? Itu dia. Maut adalah kekuatan yang paling dahsyat di muka bumi. Tapi Yesus
dengan kuasanya itu telah mengalahkan maut. Dan kuasa yang telah mengalahkan kekuatan yang paling ditakuti di muka bumi ini yang namanya maut itu. Kuasa itu, saudara boleh tidak percaya sama saya, tapi jangan gak percaya sama Alkitab. Firman Tuhan bilang, kuasa yang dahsyat itu, yang pernah mengalahkan maut, kekuatan yang paling dahsyat di muka bumi ini. Kuasa itu telah ditaruh Tuhan dalam diri saudara. Aduh, saudara mulut amin tapi wajah kurang yakin saya lihat. Serius, saudaraku, serius. Tampang saudara boleh gak meyakinkan lah. Tapi pahami ini, tangkap ini. Alami ini dalam hidup saudara. Bahwa ada sebuah kuasa yang dahsyat dalam hidup saudara. Kuasa yang pernah mengalahkan maut itu. Kuasa yang pernah mengangkat Yesus dari bumi ini ke sorga. Itu kuasa ada dalam saudara hari ini. Makanya jangan main-main dengan hidup saudara. Coba lihat wajah sebelah kanan kiri saudara. Nggak yakin kan saudara kan? Yohanes 1 ayat yang ke-12 bilang begini. Yohanes 1 ayat yang ke-12 bilang begini. Setiap orang yang percaya kepadanya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tolong ditampilkan. Apakah Tuhan masih berfirman lewat multimedia kita hari ini? Masih ya? Jangan-jangan Tuhan udah gak berfirman lagi lewat multimedia kita. Mari kita baca ayatnya aja. Oh masih ternyata. Okay. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah kata kuasa di ayat ini. Barang siapa, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, itu dipakai kata exousia. Kata exousia itu dalam bahasa Inggris terjemahkannya authority, otoritas. Kita dikasih otoritas waktu kita percaya kepada Yesus. Itu kata exousia yang dipakai di situ. Tapi Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, Efesus 1 ayat yang ke-19, itu enggak pakai kata exousia. Coba kita lihat. Kisah 1 ayat 8. Kata yang digunakan itu bukan exousia di situ. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tentu ayat yang tidak asing buat kita ya. Dia bilang gini. Ini semakin lama muncul ayatnya semakin lama khotbah saya. Oke. Tetapi kamu akan menerima. Ulang. Tetapi kamu akan menerima. Katakan sama-sama kamu. Yang menerima kuasa siapa? Kamu kan? Kamu itu apa sih? Kamu. Ini bukan marganya orang, ada marga Manado, farm kamu ada. Teman saya ada Frankie kamu ada. Itu farm orang Manado juga kamu. Tapi bukan farmnya orang Manado ini bahasa Indonesia. Kamu itu apa sih? Kamu itu menunjuk apa? Itu bukan menunjuk barang. Kamu itu menunjuk manusia itu. Saya bantu coba pemahaman saudara. Coba lihat sebelahnya. Kamu, coba katakan kamu. Benar gak? Pas gak kalau kamu? Sebelah saudara itu kamu benar gak sih? Betul ya? Iya, kamu kan gak bisa bilang sama kursi. Kamu, gak bisa. Kamu itu manusia bro. Dari sini saya mau beritahu gini. Tuhan tidak memberikan kuasa kepada benda. Tuhan tidak memberi kuasanya kepada barang. Tuhan gak memberi kuasanya kepada gedung. Tuhan gak memberi kuasanya pada acara. Tuhan memberi kuasanya pada kamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Itu kata dipakai dunamis. Power bahasa Inggrisnya. Itu sebuah kekuatan Pak. Kuasa. Bukan sekedar otoritas. Tapi kuasa, power. Kemampuan, kekuatan. Itu yang saya mau beritahu sama saudara kayak gini. Anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh kemas acara yang paling hebat, paling spektakuler. Tapi percayalah Tuhan tidak mengurapi acara. Yang Tuhan mau urapi adalah kamu. Baca ulang Alkitab saudara.
Metode Tuhan terbaik itu tetap selalu sepanjang zaman adalah manusia. Setiap kali Tuhan mau bekerja melakukan rencananya, dia ambil manusia. Dia panggil manusia. Dia pilih manusia untuk menjadi rekan kerjanya. Dia urapi, dia kasih kuasa supaya manusia bisa mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itu yang saya mau beritahu sama saudara ini. Dan kuasa itu adalah kuasa yang telah dia taruh dalam hidup saudara. Kenapa? Karena dia mau pakai saudara. Dia mau jadikan kita rekan sekerjanya. Untuk menyatakan kepada dunia ini bahwa Tuhan kita dahsyat. Cuma kadang-kadang gini, kita underestimate dengan diri kita. Sehingga kita nggak hidup dengan kuasa ini. Kita nggak paham bahwa kuasa ini berdiam dalam kehidupan kita. Percayalah, di dalam saudara ada sebuah kuasa yang dahsyat. Kuasa untuk apa? Saya ingin tutup dengan ini. Yang pertama, ayat ini kasih tahu buat kita. Kisah 1 ayat 8, coba balik lagi sini. Ayat ini kasih tahu buat kita gini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi. Katakan sama-sama, menjadi. Bukan bersaksi, menjadi saksi. Bukan bersaksi, bukan. Menjadi saksiku. Kuasa itu diberi untuk apa sih? Kuasa itu ditanam Tuhan dalam diri saudara untuk apa? Kuasa ini ternyata saya pelajari, ditaruh Tuhan, diberikan Tuhan buat kita, disediakan Tuhan buat kita. Supaya kita bisa menjadi, supaya kita bisa to be. Katakan sama-sama to be. To be apa? To be like Jesus. Supaya kita bisa menjadi seperti Yesus. Supaya saudara dan saya bisa menghidupi cara hidup Yesus. Supaya saudara dan saya bisa menghidupi kualitas hidup Yesus. Makanya saya mau beritahu sama saudara hari ini. Gampang gak? Gampang gak? Untuk saudara mengampuni orang yang telah mengkhianati dan mengecewakan hidup saudara. Gampang gak? Gak gampang. Pertanyaannya, bisa gak? Kenapa bisa? Karena ada kuasa. Kalau gak ada kuasa ini kita gak bisa. Nggak bisa. Emang gampang. Untuk membenci saudara tidak butuh kuasa. Tidak perlu kuasa. Tidak perlu kemampuan untuk membenci orang yang telah mengkhianati saudara. Banyak orang hari ini nggak usah dikhianati bisa membenci kok. Dia cuma ngelihat medsosnya orang lain, dia bisa benci sama orang. Nggak perlu disakiti. Nggak perlu dikecewakan, dia bisa benci. Untuk membenci tidak butuh kuasa. Tapi untuk kau mengampuni orang yang telah mengkhianati hidupmu, kau butuh kuasa. Betul gak? Orang muda, untuk menjaga kesucian dan kekudusan hidupmu di tengah-tengah zaman yang bejat dan moralitas yang semakin ambruk ini, gampang? Gak gampang. Gak gampang. Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Karena ada kuasa. Wah, kalau gak ada kuasa ini dari wajah udah kelihatan gak bisa. Tapi saya yakin sama saudara, saya optimis. So bisa menjadi orang-orang muda yang bisa menjaga dan berjalan dalam kekudusan. Karena ada kuasa yang Tuhan sediakan buat saudara. Makanya jangan susah Pak, ini zaman semua muda, ini biasa Pak. Loh, yang wajar, yang biasa belum tentu benar. Kita bukan hidup dengan kebiasaan dan kewajaran. Kita hidup dalam kebenaran. Dan untuk hidup dalam kebenaran itu kita butuh kuasa. Nggak gampang. Jadi kuasa ini yang pertama untuk apa? Untuk to be. Kuasa yang diberikan kepada kita, kuasa untuk to be. Supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Menghidupi cara hidup Kristus. Tapi yang kedua, kuasa ini bukan hanya untuk to be. Tapi kuasa ini juga untuk to do. Bukan hanya untuk menjadi seperti Kristus. Tapi kita diberi kuasa supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Amin. Makanya jangan underestimate dengan diri saudara. Terbanyak yang diajarkan kepada kita gini. Yang punya kuasa itu pendeta. Pendeta yang sudah diurapi, yang sudah ditahbiskan. Kalau kamu baru kemarin percaya Tuhan Yesus, kamu gak ada kuasa. Siapa bilang? Semua kita punya kuasa yang sama. Kuasa yang bekerja di dalam Pak Stephen. Kuasa yang bekerja di dalam hidup saya.
adalah kuasa yang sama yang sedang bekerja dalam saudara. Amin. Iya. Kerjakan apa yang Yesus katakan. Alkitab bilang ini, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan, bahkan lebih besar dari itu. Ini saatnya saudara diutus dan dilepas dengan kuasa itu sebenarnya. Karena kuasa itu diberikan bukan hanya untuk supaya kita bisa menjadi seperti Yesus. Tapi kuasa itu juga diberikan kepada kita supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Bagi teman-teman yang sudah bekerja, waktu terbanyakmu ada di marketplace kan? Oh iya dong, kau bekerja di jam 8 sampai jam 5, itu waktu terbanyakmu ada di sana. Kerjakan pekerjaan Yesus, jangan cuma kerja cari uang. Cari uang oke, kamu bekerja buat bos kamu di perusahaan kamu, yes. Tapi sementara kau bekerja di perusahaanmu, bekerja dengan bosmu, apa yang disuruh oleh dia. Saudara juga sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Kristus dalam hidup saudara. Lakukan yang excellent, lakukan yang the best. Tapi juga gini, nyatakan Tuhan lewat hidup saudara. Dalam pekerjaanmu, amin. Jangan cuma nyatakan Kristus di gereja ini. Gereja ini cuma 2 jam saudara di sini. Sebagian besar waktumu kalau kau bekerja, kau ada di tempat pekerjaanmu. Kalau kau kuliah, kau ada di kampusmu. Disitulah saudara menghidupi kuasa ini. Kuasa yang diberikan untuk saudara to be dan to do. Saudara menjadi seperti Yesus. Saudara menghidupi cara hidup Yesus. Dan saudara mengerjakan pekerjaan Yesus. Ada teman-temanmu yang sakit, tumpang tangan. Tumpang tangan. Layani mereka. Mungkin bosmu lagi pusing, bosmu lagi stres, putus asa dia. Doakan dia. Lepaskan kuasa Tuhan yang sedang ada dalam hidup saudara. Nah, kalau saudara mengerti bahwa ada kuasa yang hebat itu dalam hidup saudara, saya percaya kekesan kita akan menjadi kekesan yang berbeda. Selamat mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saudara. God bless you. Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kuasa untuk to be dan kuasa untuk to do. Amin. Jangan kerja yang asal-asalan. Lakukan yang terbaik dalam hidup saudara. Karena ada kuasa yang diberikan kepada saudara untuk bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Oh, haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan, percayalah di dalam dirimu ada kuasa yang hebat. Bukan hanya orang-orang tertentu yang Tuhan urapi dengan kuasa. Setiap orang yang percaya diberi kuasa oleh Tuhan.
Itu sebabnya buka hati saudara buat Roh Kudus memimpin saudara. Buka hati saudara supaya Roh Kudus memenuhi hidup saudara. Supaya kuasa itu, kuasa yang dahsyat itu bekerja dalam hidup saudara. Menolong saudara untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Menghidupi cara hidup Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tapi saudara juga bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Jangan tunggu pendeta. Jangan tunggu hamba Tuhan yang kerjakan. Semua kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Ambil tanggung jawab. Ambil inisiatif. Lakukan sesuatu. Karena ada kuasa yang besar yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara. Ada kuasa yang hebat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Biar kuasa itu engkau ledakan dalam kehidupan ini. Ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari datang sama Tuhan hari ini. Hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Tapi biar Tuhan meteraikan firman-Mu hari ini. Bangkitkan setiap orang muda di tempat ini. Bangkitkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini hari ini. Untuk mereka berjalan dengan sebuah pemahaman dan pengalaman yang benar dengan Tuhan. Mereka bertumbuh dalam pemahaman dan pengalaman mereka dengan Tuhan. Sehingga mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang menghidupi Kristus dalam kehidupan mereka. Ada sifat, ada karakter, ada kualitas Yesus yang terus bertumbuh dalam hidup mereka. Dan mereka manifestasikan lewat kehidupan mereka sehari-hari. Tapi juga kuasa yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Mereka dapat kerjakan dan bagikan lewat pelayanan-pelayanan mereka. Lewat apapun yang mereka kerjakan, dimanapun Tuhan utus mereka, dimanapun Tuhan taruh mereka, di situ mereka berkarya buat Tuhan dengan kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Pakai anak-anak-Mu hari ini Tuhan, menjadi alat Tuhan yang hebat. Hamba-Mu selesai, tapi biar Roh Kudus terus bicara buat kami semua. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin.